Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya guys? Semoga semuanya tetap sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan yang sehat harus tetap dijaga ya guys, karena sehat kan mahal ya harganya. Kita tetap harus menjaga kesehatan. Seperti itu guys. Dan seperti biasa, aku bikin video ini malam Sabtu. Kalau malam Jumat sama malam Sabtu itu malam libur kerja dan malam libur sekolah. Udah sering aku bilang ya guys. Dan aku di rumah sama anak-anak. Dan aku selesai kerja, aku juga selesai bikin makan malam buat anak-anak. Sekarang aku ada di ruang tamu guys. Dan daripada aku mau ngapain, aku juga mau tidur belum ngantuk. Dan di video kali ini aku mau sharing lagi guys. Aku mau cerita lagi, aku mau sharing lagi tentang pengalaman aku waktu aku masih non. Seperti itu. Mudah-mudahan ada sisi positifnya yang bisa diambil ya guys. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat yang mau ke Arab Saudi yang masih non. Dan yang nonton video aku, mudah-mudahan ada sisi positifnya yang bisa diambil ya. Seperti itu. Dan ini cerita waktu aku 3 bulan kerja guys, 3 bulan kerja dan aku masih non. Maaf. 3 bulan kerja aku masih non. Aku tuh 3 bulan tuh udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Aku udah bisa tahu dapur sedikit-sedikit, maksudnya bumbu-bumbu yang ada di dapur kayak piring, gelas, apa kayak gitu segala macam aku udah bisa. Aku ngomong juga belum bisa semua sih, tapi kalau misalnya majikan perempuan ada ngomong, aku tuh suka bisa nangkep, tapi kalau aku mau bales dia ngomong panjang gitu suka belum bisa, seperti itu guys. Tapi alhamdulillah aku sedikit-sedikit udah ngerti gitu. Dan di situ tuh aku 3 bulan kerja tuh sakit guys. Mungkin karena aku tuh lagi gimana ya, kalau di Arab Saudi non itu kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan ya guys. Contohnya seperti makanan gitu. Makanan itu aku belum bisa makan beberapa bulan itu guys. Karena di sini tuh nasinya tuh panjang-panjang. Terus kayak yang seperti aku buat gitu kan. Kalau kapsa kan nasi dicampur dengan ayam seperti itu kan aku masih belum bisa makan lah intinya gitu. Aku tuh makanya paling roti tawar sama apalah gitu, selai apa gitu guys. Dan aku tuh sakit 3 bulan. Dan dalam 3 bulan sakit, bukan 3 bulan sakit sih, aku kerja 3 bulan aku sakit guys gitu. Dan aku tuh minta pulang ke kantor kayak gitu. Aku minta pulang sama majikan perempuan, aku bilang sama dia gitu, aku tuh pengen pulang ke kantor gitu. Kalau masih 3 bulan kan majikan masih bisa itu ya guys, masih bisa dapat ganti lah gitu ya. Dan aku minta dipulangin ke kantor gitu, karena memang aku tuh penyesuaiannya tuh memang harus pelan-pelan ya guys. Kalau non itu menyesuaikan dengan keadaan rumah besar, anak banyak, orangnya gede-gede, tinggi besar, terus secara makanan, pokoknya semuanya tuh penyesuaiannya tuh harus secara pelan-pelan gitu. Jadi makanya kalau non itu aku tuh bisa merasakan banget kalau mereka tuh nggak kerasan, pengen pulang, apalah segala macam. Karena aku pernah mengalami di posisi yang seperti itu gitu guys. Dan kembali ke cerita, aku tuh sakit, mungkin aku mah, perutku tuh kerual-kerual seperti itu guys. Dan aku tuh dibawalah akhirnya habis maghrib ke kantor kayak gitu. Di sana ketemulah sama orang Indonesia kayak gitu. Ketemu sama orang Indonesia kan pasti ya, kalau kerja yang kantor Indonesia juga pasti banyak orang Indonesia juga ya kayak gitu. Maksudnya gabungan lah, bukan orang Indonesia saja gitu, sama orang Arab juga ada gitu. Tapi aku pas waktu itu yang datangin aku tuh orang Indonesia gitu, cowok petugas yang di kantor itu gitulah. Ditanyalah aku, kenapa mbak, katanya ada masalah apa gitu. Aku tuh lagi sakit gitu, aku tuh kerja 3 bulan, aku juga masih non kayak gitu. Aku tuh mungkin karena nggak makan gitu. Dan terus dia itu ngasih nasihat, kenapa nggak makan, katanya kerja tuh harus makan, katanya harus diisi perutnya supaya tidak sakit kayak gitu. Dan dia bilang oh iya, katanya kamu tuh kerja juga kesini kan gak ada yang maksa, gak ada yang nyuruh, kamu sendiri yang mau kesini, jadi kamu harus sehat, kamu harus kuat, harus bisa menyelesaikan kontrak, seperti itu guys.
itu yang orang kantornya tuh bilang seperti itu. Aku mah diem aja gitu, diomongin mah iya aja gitu. Aku bilang, Pak, aku tuh bukan apa-apa, aku tuh di sini tuh sakit. Kerja oke lah, tapi aku sakit, perutnya tuh gak enak, aku tuh mual, pengen muntah kayak gitu. Mungkin karena pengaruhnya aku gak makan kayak gitu. Terus dia bilang begini, ya udah nanti aku ngomong sama majikan kamu supaya kamu dibawa ke rumah sakit, supaya kamu diperiksa kenapa perutnya gitu kan. Nggak tau lah, mereka ngomong di dalam gitu, aku di luar di ruang tunggu. Maaf guys. Kemudian nggak lama kemudian majikan aku keluar dari ruangan, kemudian ayo katanya gitu, suruh aku berdiri dan aku ikut aja sama dia kayak gitu. Dan aku dibawalah ke rumah sakit kayak gitu. Aku diperiksa di sana, kemudian aku dikasih obat. Nah, sesudah itu aku dibawa pulang guys. Dan aku disuruh istirahat, aku tidur, dan pagi harinya aku tuh kerja. Dan aku tuh malamnya tuh berpikir seperti ini. Guys, ya udahlah, aku mah harus bismillah gitu, aku harus kerja, harus nyelesain kontrak 2 tahun, karena 2 tahun juga kalau kita kerja juga pasti nggak bakalan lama gitu. Aku tuh bismillah kerja 2 tahun kayak gitu tuh niatnya tuh guys. Pokoknya tuh bacanya bismillah aja gitu. Aku tuh daripada, maksudnya aku berpikiran banyak, daripada aku maksudnya nggak fokus kerja, karena di sininya di pikiran aku juga belum fokus beneran, belum normal, masih keinget rumah, masih keinget anak kayak gitu. Akhirnya aku tuh niat aja gitu, bismillah lah aku mau kerja gitu. Akhirnya aku tuh kerja guys, bismillah. Selesai aku dibawa ke kantor, selesai aku dibawa ke rumah sakit, 3 bulan kerja, kemudian aku baca bismillah, aku pokoknya niatnya kerja gitu aja guys. Aku tuh pengalaman aku tuh banyak guys, dan aku tuh belum pernah yang namanya cerita sama keluarga yang ada di Indonesia, karena buat aku itu nggak mau lah, maksudnya nanti kalau mereka tahu aku gimana di sini, malah jadi kepikiran sama mereka. Aku tuh nggak mau guys, makanya aku tuh lebih baik dipendem sama aku sendiri. Tapi sekarang kenapa aku share kayak gitu, kenapa aku sharing, karena biar pertama aku juga punya channel kayak gitu, tahu nge YouTube, punya YouTube channel kayak gitu. Jadi biar biar teman-teman di luar sana yang misalnya mau kerja ke Arab Saudi yang masih non gitu, supaya mereka bisa belajar lah gitu, maksudnya bisa gimana ya, bisa mengambil ini loh video aku dari sisi positifnya aja gitu, dari mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu buat teman-teman di luar sana yang masih non gitu. Pertama harus kuat mental, harus persiapan dengan segala-galanya gitu guys. Kita kalau mau ke Arab Saudi yang non itu, dan kita harus fokus baca bismillah, apapun yang terjadi, kalau kita niatnya baik, insya Allah semuanya bakal baik guys. Aku bukan berarti nggak punya pengalaman yang buruk, aku juga punya pengalaman yang kurang baik, aku punya pengalaman lucu, aku punya semua pengalaman aku pernah melalui guys, karena aku tuh udah lama banget di sini aja aku udah 10 tahun kayak gitu. Jadi pengalaman aku tuh banyak, dan itu tuh belum pernah ada yang tahu gitu. Tapi semenjak aku nge-YouTube, aku sering sharing gitu guys, biar biar siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman yang non kayak gitu guys. Yang penting kita niatnya itu kerja aja gitu. Aku tuh kalaupun sakit dibawa ke kantor juga dipulangin lagi ke majikan, katanya ikut lagi kayak gitu. Jadi nggak ada pilihan, yang penting mah udah kerja gitu guys ya. Yang penting mah nggak usah nggak usah gimana gitu, yang penting mah kita kerja gitu. Ya udahlah gitu, daripada aku dipulangin juga dibalikin lagi, ya udah aku bismillah kerja gitu. Dan tahu nggak guys, aku tuh setiap hari tuh kayak ngitungin hari kayak gitu tuh, aku udah dapat seminggu nih, aku dapat 2 minggu nih, aku dapat 3 minggu, dapat sebulan, dapat 5 bulan, dapat, pokoknya seperti itu guys. Aku tuh selalu ngitungin kayak gitu. Akhirnya juga ada lulus juga 2 tahun aku pulang gitu. Tapi waktu itu tuh gaji tuh nggak setiap bulan dikasih guys. Aku tuh kadang 3 bulan baru dikasih, kadang 6 bulan baru dikasih kayak gitu kan. Nggak yang kayak sekarang gitu, kalau di majikan ini setiap bulan dikasihnya. Karena pertama juga mereka nggak mau nyimpen yang banyak bulan supaya nggak berat. Jadi aku juga mau yang tiap bulan, karena anak aku kan makin gede, sekolahnya juga harus bayar semuanya.
Jadi aku juga maunya yang setiap bulan kayak gitu, dan alhamdulillah mereka juga setuju gitu guys, aku per bulan diambil gajinya, dan dia juga mau gitu. Di sini itu kalau di sebelumnya aku tuh gaji nggak setiap bulan dikasih, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan kayak gitu. Pokoknya tuh guys, yang mau kesini, apalagi aku denger-denger itu sekarang PT Indonesia tuh lagi buka lagi yang jurusan ke Arab Saudi. Mungkin banyak yang non yang ngedaftar. Intinya tuh harus bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, dan juga harus bisa belajar soal dapur. Maksudnya soal dapur tuh kayak yang piring-piring, gelas-gelas, apa yang buat teh kopi kayak gitu tuh kita harus tahu. Terutama bumbu-bumbu juga yang buat masak. Karena di sini tuh pokoknya yang diutamakan tuh masak di dapur. Harus bisa masak, harus bisa bikin kue, harus bisa bikin apalah, pokoknya semuanya di dapur. Buat makan siang, makan malam, buat pergi, buat bulan puasa. Pokoknya di sini kan setiap harinya masak ya. Jadi kita itu harus tahu soal dapur aja dulu gitu. Kalau soal bersih-bersih mah kalaupun nggak dikasih tahu juga kita bakal tahu sendiri gitu. Tapi kalau di rumah aku mah kalau bersih-bersih mah nggak begitu dipermasalahkan lah, nggak tahu ya kalau di rumah majikan yang lain kayak gitu, karena kan setiap majikan, setiap rumah itu kan punya peraturan sendiri-sendiri, terus punya ini sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di rumah aku mah kalau soal bersih-bersih nggak harus yang bersih banget, enggak. Yang penting aku bisa masak, aku bisa bikin kue. Kalau bulan puasa aku harus bisa menyiapkan buat buka puasa dan buat sahur. Seperti itulah guys intinya. Kalau soal bersih-bersih mah gimana kamu aja gitu. Kalau kata majikan aku tuh kayak gitu. Kalau di rumah aku ya guys, pasti kalau di rumah orang mah beda-beda ya. Mungkin mereka bersih-bersih aja, nggak usah masak. Bisa jadi apa mereka sama masak, sama bersih-bersih, bisa jadi seperti itu. Pokoknya beda-beda lah. Yang intinya tuh kalau mau kesini tuh bener-bener harus apa ya, harus niat. Maksudnya harus bener-bener apa ya, bismillah gitu. Jangan kesini tuh cuman karena ya gimana ya, pengen lah keluar negeri kayak gitu. Nanti di sininya malah nggak bagus gitu. Karena kalau udah nyampe sini tuh kita itu harus apa ya, harus dituntut sampai habis kontrak 2 tahun sih guys gitu. Jadi kita mah harus bener-bener siap mental, siap segala-galanya kayak gitu ya. Ini mah pengalaman aku gitu. Mudah-mudahan ada sisi positifnya, ada sisi apa ya, manfaatnya yang bisa diambil gitu. Pokoknya kita harus fit, harus niat kerja, apa bukan niat kerja, kita harus fit, harus fokus kerja, harus kuat. Itu kalau di sini mah intinya tuh seperti itu gitu. Tapi aku juga apa ya, sadar gitu loh, memaklumi kalau yang non itu yang aku alami ya seperti itulah. Mau pulang nggak fokus kerja, nggak makan kayak gitu, minta ke kantor, minta dipulangin ke Indonesia kayak gitu. Tapi karena memang udah perjanjian kontrak 2 tahun, mau nggak mau ya harus diselesaikan. Akhirnya juga aku bisa selesai guys, yang non itu 2 tahun aku pulang kayak gitu. Alhamdulillah. Maksudnya nggak gimana gitu, karena memang yang aku alami tuh guys, banyak cerita yang aku alami. Aku kan lama ya, mau itu yang lucu, yang minyak ku anggap jus, mau yang apa ya, yang sedih, mau yang aku ditampar sama anaknya yang berkebutuhan khusus kayak gitu tuh. Pokoknya aku tuh semuanya pernah mengalami itu, pernah melewati masa-masa itu, dan aku tuh nggak pernah cerita loh guys sampai saat ini tuh sama keluarga aku. Tapi mungkin sekarang udah pada tahu ya, karena kan keluarga aku juga pada subscribe gitu, jadinya mungkin mereka pada nonton, pada kaget. Maaf ya aku nggak pernah cerita kayak gitu. Aku tuh bukan nggak mau cerita, tapi karena aku tuh nggak mau keluarga aku berpikiran aku yang gimana gitu. Jadi mendingan aku sajalah yang tahu gitu. Tapi karena aku sekarang punya YouTube, jadi aku pengen berbagi cerita, pengen sharing aja gitu guys. Semoga ada manfaatnya ya. Seperti itu ya, seperti itulah guys ceritanya. Dan kayaknya sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe gitu guys. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Aku mau istirahat aja dulu sekarang karena aku udah selesai tugas, aku udah selesai bikin makan malam. Jadi saatnya aku istirahat.
Pokoknya intinya mah yang buat yang non, yang mau kesini, mau bismillah aja. Mudah-mudahan dapat majikan yang baik, mudah-mudahan dapat gaji yang lancar, mudah-mudahan bisa kuat. Pokoknya didoain semoga dapat yang baik lah majikannya seperti itu. Karena kan kalau PT buka lagi tuh pasti banyak lagi yang daftar ya, kayak gitu. Itu yang non juga pasti banyak, yang X juga pasti ada, kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya, semua yang mau jadi TKW, mudah-mudahan semuanya dapat yang terbaik. Karena aku juga seorang TKW, aku pernah mengalami sisi baik dan buruknya, suka dukanya, lucunya, kayak gitu, menangisnya, semuanya aku udah pernah alami guys. Itu semua tuh aku lewati karena ya itu balik lagi buat masa depan anak aku gitu. Jadi perjuangan aku tuh pokoknya masya Allah guys. Kalau di hati aku tuh udah nggak bisa ngomong apa lagi gitulah. Pokoknya intinya tuh alhamdulillah lah aku masih diberi kesehatan sampai hari ini. Aku selalu bersyukur apapun yang terjadi sama diri aku, yang penting aku selalu positif, aku selalu di jalan yang benar. Jadi aku bismillah aja gitu. Dan segitu dulu ya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya. Yaitu tadi aku berbagi cerita, aku share aja, aku sharing buat teman-teman di luar sana. Mungkin ada manfaatnya yang bisa diambil. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.